Hello everyone, welcome to my channel in Learn with Miss Lintang. Aku Miss Lintang dan pada video kali ini kita akan membahas bersama mengenai salah satu jenis soal pada IELTS Writing Task 1, yaitu line chart. Nah, line chart ini biasanya berupa pergerakan yang dinamis yang digambarkan lewat garis-garis. Ini salah satu contohnya. Sedangkan di dalam IELTS pertanyaannya akan menjadi seperti ini. The chart given shows the changes in ownership of electrical appliances in households in one country during 1920 and 2019. Sekarang biar lebih gampang, kita ganti chartnya menjadi yang berwarna-warni. Kalau melihat dari chart seperti ini, yang pertama kali diingat adalah what. Apa sih yang diperlihatkan dan juga yang ditanyakan? Kalau di sini contohnya adalah percentage of households dan juga 3 kategori dari alat elektronik. Kemudian setelah what ada where. Di mana sih chart ini? Di sini dari pertanyaannya kita bisa lihat bahwa chart ini mendeskripsikan sebuah data di salah satu country atau salah satu negara. Setelah where, kemudian when. Kapan sih? Bisa dilihat di bagian paling bawah di tahun 1920 sampai 2019, berarti kira-kira 100 tahun ya, atau a century. Kemudian how, bagaimana nih pergerakannya? Nah, sebelum kita membahas bagaimana pergerakannya, let's have a look at the vocabulary. Nah, di sini ada grafik yang naik. Kalau grafiknya naik, kata kerja yang bisa disebutkan adalah seperti ini. Kata kerja ini juga bisa dijadikan sebagai kata benda atau noun. Contohnya, a rise, an increase, and a growth. Kemudian, gimana sih kalau turun? Kalau grafiknya turun seperti ini, kalian bisa juga menggunakan kata kerja seperti ini. Dan kata bendanya bisa menjadi seperti ini. A fall, a decrease, a decline, and a dip. Dan masih banyak lagi contohnya ya. Terus kalau stabil gimana dong Miss? Kalau chartnya stabil seperti ini, berarti kamu bisa bilang pakai remain stable, stay the same, atau juga remain unchanged, berarti tidak banyak berubah. On the other hand, if the chart goes like this, so that means you can use fluctuate or fluctuation as a noun, vary or variation as a noun, to show some fluctuation, to fluctuate wildly. Nah, kalau ini kata keterangannya. Jadi kalau misalnya pergerakannya cepat atau mendadak, kalian bisa tulis seperti ini. Contohnya, the number increased dramatically. Sedangkan kalau pelan bisa ditambah dengan kata-kata seperti ini. Kemudian ini adalah beberapa kata untuk menunjukkan waktu. Jangan lupa di-pause dan di-screenshot. Waktunya tips and tricks. Seperti biasa pada Writing Task 1, kalian bisa membuat 2-3 paragraf. Jangan lupa limit word-nya adalah 150 kata. Paragraf pertama biasanya berisi introduction, yaitu paraphrase dan overview. Video lainnya aku akan menjelaskan lebih detail bagaimana menulis introduction untuk writing IELTS. Kemudian, body paragrafnya bisa dibuat dari 1 paragraf menjadi 3 paragraf, tergantung bagaimana kompleksitasnya yang terlihat pada grafik. Kemudian jangan lupa menuliskan main trends, yaitu pergerakan yang paling utama, seperti kenaikan, penurunan, atau persimpangan. Focus on trends, not the lines. Jadi kamu harus fokus untuk menulis pergerakannya, bukan garisnya. Organize your writing into the similarity and differences. Jadi misalnya dalam satu body paragraph, kalian menjelaskan kenaikan-kenaikan kategori yang ada di dalam line chart. Kemudian paragraf selanjutnya bisa penurunan. Ini adalah contoh penulisan Writing Task 1 dengan soal yang sebelumnya. Kalian juga bisa pause untuk membaca. Itu tadi penjelasan mengenai line chart pada IELTS Writing Task 1. Semoga video ini bisa membantu kalian semua dalam menghadapi IELTS. Stay tuned by subscribing this channel to see the other tips in learning English. Dan selamat belajar!